Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu masih sempat untuk berkumpul kita di sesi pagi ini di tengah-tengah tentu kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu, di sini kita berkumpul untuk mendiskusikan satu materi yang tentu ini sangat penting buat kita di sekolah sebagai guru, dan sangat penting juga dampaknya itu buat anak-anak didik kita di sekolah. Dan dengan sekolah Sukma, insya Allah apapun yang menjadi budaya positif itu sudah banyak yang kita realisasikan. Mari kita kulik satu persatu di budaya positif apa yang memang sudah terlaksana oleh kita, dan di budaya positif apa yang memang kita masih harus kita tingkatkan lagi. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin sedikit bermain dengan Bapak Ibu sekalian, sederhana saja ya. Bapak Ibu boleh stand up sebentar? Oke, jadi ada 3 instruksi yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau saya bilang baju, Bapak Ibu pegang di kalau saya bilang botak, berarti Bapak Ibu pegang di kepala, ya kan? Kalau saya bilang baju, maka Bapak Ibu pegang di bahu. Kalau saya bilang celana, Bapak Ibu pegang di lutut. Ya, sambil duduk begini ya, lutut. Kalau saya bilang baju, pegang di mana? Oke, kalau saya bilang botak, pegang di kepala. Kalau saya bilang celana, pegang di lutut. Oke, kita cek ya Bapak Ibu. Baju. Cepat sekali koneknya Bu Zahra. Bu Zahra tadi nggak bergerak ya. Siapa tadi yang bergerak? Oh, nggak bergerak juga. Oke, langsung ini ya. Ininya cepat. Saya bilang pegang botak. Saya bilang pegang celana. Saya bilang pegang baju. Pegang celana. Pegang baju. Saya bilang pegang celana. Pegang celana. Pegang baju. Wow, luar biasa sekali. Sudah konsentrasi. Terima kasih banyak. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya mungkin lebih akrab panggil teman-teman saja ya. Agak canggung saya manggil Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman, sesi tadi itu tuh sebenarnya untuk tidak hanya untuk konsentrasi, tapi juga kita memahami instruksi yang diberikan ya. Beruntung tadi beberapa teman diingatkan oleh teman yang lain. Kita ngikutin instruksinya seperti ini gitu ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sudah bermain. Nah, Bapak Ibu, ini saya sebagai CGP Rekognisi memiliki tugas untuk membuat aksi nyata untuk modul 1.4 untuk chapter atau bab budaya positif ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena di sini juga ada CGP yang sebelumnya sudah mengerti bagaimana budaya positif itu di sekolah gitu ya. Tapi bolehlah sebelumnya, kalau saya bilang budaya positif, apa mindset yang ada di Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau berbicara? Oke, boleh Bu Zawahir, silakan. Baik, terima kasih Bu Sabri. Kalau menurut Zawa, budaya positif itu adalah hal-hal yang selalu kita lakukan di Sukma misalnya, baik misalnya kode etik sekolah, habis itu pakaian siswa sesuai dengan aturan, itu dikatakan salah satu budaya positifnya. Oke, two claps untuk Bu Zawa. Baik, kira-kira budaya positif lain apa lagi yang ada di sekolah Sukma Pak? Budaya sekolah 5S 4.0. Ya. Budaya 5S dan 4.0. Two claps untuk Pak Ali. Ya. Jadi di hampir semua sekolah budaya 5S itu ada, tapi hanya ada di Sukma untuk budaya 4N ya. No smoking, no cheating, no bullying, dan no littering. Tambahannya satu lagi, no littering. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tadi seperti teman-teman sampaikan contohnya ya. Tapi kalau kita lihat mungkin lebih ke definisi,
nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah, dan itu berpihak pada murid. Jadi setiap budaya sekolah kita itu sudah menjadi value dari setiap warga sekolah di Sukma. Jadi orang juga kalau misalnya tahu Sukma, oh sekolah yang memiliki budaya sekolah itu ya. Jadi udah punya brandingnya gitu. Nah artinya Sukma itu berarti sudah memiliki budaya positif ya. Apakah kemudian ini jadi sebuah keyakinan bagi anak-anak juga bagi kita? Pastinya ya. Dan apakah ini sudah menjadi pembiasaan baik di sekolah kita? Juga pastinya. Nah kemudian apakah ini berpihak pada murid? Betul ya, jelas sekali dampaknya itu juga dirasakan betul oleh anak-anak. Dan kemudian ini dapat mengembangkan pribadi yang kritis. Di mana letaknya bisa mengembangkan pribadi yang kritis kira-kira? Boleh Bu Zahra? Budaya sekolah yang kemudian ini bisa mengembangkan pribadi kritisnya anak-anak. Budaya sekolah yang seperti bisa membangun daya pikir kritis anak-anak, kita punya 4 no tadi ya. Kenapa kok ada no smoking? Padahal smoking itu kan itu untuk saya sendiri, efeknya untuk saya sendiri. Kenapa sekolah mengatur itu? Terus seperti no littering. No littering itu kan anak-anak apa gitu, vandalisme segala macam. Itu juga anak-anak jadi berpikir ini sesuatu tentang apa dan kenapa tidak boleh melakukannya, dan apa efeknya bagi dirinya, bagi sekolah, dan mungkin nanti ketika mereka sudah menjadi masyarakat, apa efeknya di masyarakat begitu. Oke. Baik, itu klaps untuk Bu Zahra. Ya, jadi setiap budaya yang sudah kita jalankan di sekolah, anak-anak mulai berpikir ya, ini untuk apa sih diterapkan, dampaknya buat saya apa, buat sekolah apa, buat masa depannya akan seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin Bu Ipin, penuh hormat dan tanggung jawab itu apa kira-kira contoh yang bisa kita eksplorasi gitu? Kalau penuh hormat mungkin Bu lebih ke apa ya, 5S tadi ya. Dia ketika bertemu dengan gurunya dia mengucapkan salam dan menyalami gurunya, atau yang non muslim bisa kamu nyapa selamat pagi seperti itu. Kalau bertanggung jawab mungkin lebih ke tanggung jawab dia sebagai siswa, misalkan hadir ke sekolah 7.30, kita pun kalau seandainya ada siswa yang hadir lebih dari 7.30, cara mendisiplinkan mereka yaitu dengan mencatat berapa kali dia telat, sehingga nanti dia nggak akan mengulangi ke depannya lagi. Jadi itu menjadi tanggung jawab siswa sebagai siswa Sukma seperti itu. Oke, itu klaps untuk Bu Ipin ya. Benar. Jadi di setiap budaya yang kita terapkan di sekolah itu bisa menemukan tanggung jawabnya anak-anak ya. Nah, implementasi budaya sekolah, budaya positif itu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di kelas siapa nih ada keyakinan kelas atau ada rules di kelas masing-masing? Ada ya semuanya ya. Mungkin Bu Depus boleh sebutkan salah satu keyakinan kelas yang dibangun di kelasnya Bu? Ya, keyakinan kelas yang saya bersama anak-anak pedomani atau yakini bersama adalah kita sama-sama menjaga tutur kata, jadi tidak ada no bullying baik secara verbal, fisik, psikis ataupun cyber gitu. Baik, komplit ya. Terima kasih, itu klaps untuk Bu Dewi. Untuk bisa membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu ada bedanya nggak teman-teman? Apa sih peraturan kelas, beda nggak sih dengan keyakinan kelas? Beda. Oke, Bu Zawa. Baik, kalau menurut Zawa, kalau peraturan kelas itu kita gurunya yang ini sepihak, nggak melibatkan siswa gitu. Kalau keyakinan kelas murni dari anak-anak, pengennya apa, kelasnya nyaman misalnya, itu nyaman. Berarti anak itu sudah memberikan ide, maka orang itu yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas yang disarankan
ya. Jadi kita membuat rules di kelas itu tidak sebelah pihak, disetujui oleh semua warga kelas ya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Nah ini dia, kalau kita lihat definisinya ya, atau apa sih sebenarnya kehidupan kelas itu manfaatnya. Tadi untuk menciptakan budaya positif itu maka perlu adanya kehidupan kelas dan prinsip-prinsip dasar di antara warga kelas. Nah teman-teman tadi sudah langsung mengeksplorasi ya. Nah ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas di sekolah. Apa ya gambar yang pertama ini Bu Zawa? Ya. Yang ada bunga ini memaknakan apa nih? Ini apa, ada sampah di luar langsung anak-anak membersihkan langsung. Oke, jadi sama-sama menjaga kebersihan kelas ya. Berarti kelas itu di dalam sama di luar kelas. Oke. Nah kalau ini kira-kira apa? Gambar yang kedua? Saling menghargai. Terus kemudian di gambar yang ketiga itu keyakinan kelas apa kira-kira yang kita sedang bangun? Ini kerjasama. Teamwork ya, saling berbagi, saling kerjasama ya. Oke, jadi ini lahir dari kita atau dari anak-anak teman-teman? Dari anak-anak dan kemudian disepakati semua warga kelas ya. Oke, thank you. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Selain keyakinan kelas, budaya positif lainnya itu adalah tentang bagaimana kita guru tahu kebutuhan dasar manusia ya. Sebenarnya tidak cuma kita tahu kebutuhan dasar manusia dalam hal ini siswa kita, tapi juga kita tahu apa menjadi kebutuhan dasar kita secara pribadi. Yang pertama, misalnya semua kita butuh untuk bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana caranya kita di kelas mengajak anak-anak itu untuk, nah apapun yang kalian lakukan ini itu untuk kalian bisa tetap survive gitu loh. Mungkin Pak Ali boleh kasih contoh satu Pak Ali. Yang survive, yang bertahan hidup. Kalau status mereka sebagai pelajar ya mereka harus membuat ilmu setinggi mungkin agar bisa bersaing di masa depan. Oke, benar ya. Jadi salah satu cara mereka untuk bisa bertahan hidup artinya mereka harus punya daya kompetisi sehingga apapun nanti saingan di depannya ataupun tantangan di depannya mereka bisa menghadapi ya. Oh ya, itu kan satu kali. Kemudian kenapa gue yang tadi ya? Oke, yang kedua kebutuhan dasar manusia adalah ini memang lumrah sekali ya, cinta dan kasih sayang. Tengku, gimana Tengku kira-kira contoh kita di sekolah? Mungkin poin cinta dan kasih sayang ini di sekolah sering ditanamkan dengan mereka saling menghargai, mereka saling respect, tidak saling membuli, mungkin itu maksudnya. Oke, benar-benar. Itu tips untuk Tengku. Ya, itu cara anak-anak untuk menunjukkan betapa mereka saling sayang, saling cinta ya, tanpa harus mengatakan apa Tengku? Tanpa harus mengatakan apa begitu supaya orang tahu kita cinta sama dia. Tanpa harus mengatakan aku cinta loh sama kamu gitu. Tapi dengan sikap tadi itu adalah salah satu actionnya ya. Saya salah nanya, saya nanyanya sama Tengku, masih Tengku nggak tahu nih gimana caranya. Oke, yang ketiga adalah penguasaan atau kemampuan. Kita belum dengar siapa tadi ya? Manisha sama Bu Oja, silakan Bu Manisha. Oke, mungkin untuk penguasaan dan kemampuan itu sejalan dengan poin nomor 1 ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap kita itu memang sebaiknya punya keahlian masing-masing gitu. Mungkin di sekolah ini salah satunya bisa dalam penerapan life skill, eskul ataupun di dalam mata pelajaran itu sendiri. Jadi anak-anak nanti akan berlanjut ke spesialisasinya masing-masing. Gitu mungkin kalau. Oke, benar ya. Jadi ada kemampuan atau keterampilan yang dia harus punya ya. Dan itu kalau di sekolah kita ada life skill atau integrasi dengan pelajaran. Kita tutup dulu untuk Bu Manisha. Dan yang terakhir ada Bu Oja. Bu Oja mungkin bisa langsung 2 ya. Kebebasan dan kesenangan. Gimana Bu Oja? Oke, tentunya di sekolah juga siswa ini memiliki poin kebebasan ya, kebebasan
artinya mereka bebas berpendapat, dimana kalau di kelas itu kita lakukan misalnya pemilihan ketua kelas, atau di sekolah misalnya ada pemilihan ketua OSIS, kemudian penjadwalan piket. Nah, itu dilakukan secara atas kesepakatan bersama. Kemudian kesenangan, tentunya siswa yang ada di sekolah, kita harus menjamin juga siswa di sekolah itu bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya dia tidak terbebani dengan apa yang sudah diberikan di sekolah, bahkan mereka seharusnya bisa senang dan nyaman di sekolah. Mungkin itu. Oke, itu claps untuk Bu Jen ya. Benar. Oh, karena 2 kali jadi 4 claps. Tambah 2 kali lagi. Ya, jadi gimana caranya kita menciptakan kebutuhan dasar yang terakhir, anak-anak bisa senang, anak-anak bisa nyaman, anak-anak bisa bebas tapi dalam koridor seperti itu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk eksplorasinya. Dan kalau kita lihat, apakah kita sudah berusaha untuk menciptakan ini di sekolah kita? Sudah ya, dan bahkan sudah kita aplikasikan. Oke, good, luar biasa. Dan ini budaya positif berikutnya teman-teman, 5 posisi kontrol. Kadang kita tanpa kita sadari kita bertindak sebagai si penghukum. Kadang kita tanpa sadari bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya kan? Kadang kita bertindak sebagai teman, kadang juga kita bertindak sebagai pemantau, kadang bisa jadi juga kita bertindak sebagai manajer. Kira-kira kalau di antara 5 posisi ini kita ada di mana ya? Mari kita lihat ya. Oh, boleh mungkin sedikit contoh misalkan. Kita nggak mensosialisasikan apapun, kita nggak menyampaikan apapun. Anak-anak yang terlambat begitu datang ke sekolah, kita minta untuk mengutip sampah. Apakah itu kita sebagai penghukum? Itu sebagai penghukum. Tapi bagaimana konteksnya kalau kita pernah mensosialisasikan? Apakah itu dihitung sebagai penghukum? Tidak, karena kita sudah pernah mensosialisasikan ya, atau menghimbau. Persis misalnya kalau teman-teman di kelas, nah janji kita, kesepakatan kelas kita adalah paling bisa telat itu berapa menit biasanya teman-teman? 5 menit. Maka setelah 5 menit kalian belajarnya di luar. Nah, apakah kita sebagai penghukum ketika ada anak yang terlambat nantinya? Enggak, karena itu sudah menjadi kesepakatan kelas ya. Terus kemudian begini, nah duduklah kalian di dalam kelas. Nanti kalau kepala sekolah berkeliling, kalian lihat pada berlarian, nanti itu kena marah. Itu contohnya mana kira-kira? Iya, membuat orang merasa bersalah. Apakah itu akan muncul kesadaran anak-anak? Tidak ya, karena takut ada kepala sekolah seperti itu. Kalau sebagai teman, gimana Bu Dewi? Kalau sebagai teman? Baik Bu, kalau menurut saya sebagai teman, meskipun kita sebagai guru atau tenaga pengajar, tapi kita tidak serta-merta merasa kita serba tahu, kita serba benar. Kadang-kadang kita juga turut mendengar dari perspektif siswa. Jadi kita turut mengayomi, membuat anak itu dekat secara engagement dengan kita, sehingga dia terbuka kalau misalnya ke depan dia mengalami suatu masalah atau kendala dalam pembelajarannya. Jadi dia merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Dia berani cerita sama kita ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita tuh class dulu untuk Bu Dewi. Kalau pemantau, gimana calon pemantau? Bu Zawahir. Ada mungkin saya nggak usah pindah tadi ya. Kalau pemantau mungkin lebih kurang seperti kepala sekolah ya. Iya. Bisa jadi karena kan siswa ngapain atau guru ngapain, jadi memantau aja gitu. Memantau di sini istilahnya udah membriefing juga bahwa ini yang harus bisa dilakukan, ini yang enggak. Sudah diberikan arahan duluan pastinya. Setelah diarahkan kita akan melihat ngapain, benar nggak apa yang dilakukan sesuai dengan tindakan, nggak sesuai dengan budaya positif tidak. Itu salah satu tugas memantau.
Kalau guru juga bisa bertugas sebagai pemantau ya, misalnya ketika ada sesi diskusi ya. Oke, itu claps untuk Bu Zawa. Yang terakhir sebagai manajer, gimana? Ada siapa yang mau? Boleh. Kalau manajer. Oke. Kalau manajer, siswa dan guru dan siswa itu berkolaboratif untuk menemukan solusi permasalahan. Benar nggak? Benar Bu Zawa? Benar. Tapi ya. Oke, ada lagi Bu Oja? Siswa dan guru saling berkolaborasi untuk bisa menemukan solusi begitu ya. Oke, kita tutup dulu untuk Bu Oja. Ada yang mau menambahkan teman-teman sebagai manajer? Oke, boleh Bu Zahra. Manajer itu kan dasar katanya manage ya, jadi ngatur sebenarnya. Jadi kalau manajer itu kan tukang atur, ya, jadi dia cuma ngatur aja. Tapi semestinya kalau dalam artian manajer sebenarnya seseorang pengatur itu mestinya juga bisa berencana. Jadi dia bisa merencanakan, tapi kalau dari maknanya tidak bisa ke siswa ya, karena tidak bersama. Karena manajer itu kan lebih ke one fighting lah, single fighting begitu. Dia yang ngatur, dia yang rencanakan, terus dia deliver aja ke siswa begitu. Itu misalnya. Oke, jadi dia punya kemampuan dalam mengelola ya. Baik, itu caps untuk Bu Zahra. Bu Zawa tadi katanya mau menambahkan, boleh? Baik, yang disampaikan Bu Oja sama Bu Zahra benar. Mungkin sedikit saya tambahkan. Kalau manajer itu dia lebih ke mengatur, nggak ikut nimbrung ke siswanya. Dia akan mengontrol dari jauh. Dia sudah menetapkan A, B, C seperti itu. Dia mengatur aja, nggak ikut serta ke lapangan seperti itu manajer. Nanti kalau yang ikut ke lapangan bukan manajer. Bukan manajer, lebih tepatnya dia sebagai teman, dia sebagai penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah. Kalau pemantau sekali dia akan memantau itu boleh dari jauh di kantornya langsung ataupun ke lapangan, cuma nggak rentang waktu yang sering ya. Kalau manajer ya ngebos seperti itu Bu Sari. Iya, baik. Terima kasih Bu Zawa sudah menambahkan. Kita beri claps. Kita berikan two claps ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sedikit saya menambahkan untuk posisi manajer ya. Benar bahwa manajer itu kan kalau kata bendanya manajemen ya, berarti mengelola. Nah, kalau udah pakai berarti ini si pengelola. Nah, si pengelola ini adalah posisi yang lebih komplit. Dia bisa menjadi si pembuat rasa bersalah, dia bisa menjadi si teman, si pemantau juga. Tapi dia tidak langsung kemudian misalnya begini, kayak posisi teman tadi ya. Teman itu kan cerita, anak-anak tuh cerita ke kita. Tapi kemudian, nah karena gimana jadinya kalau udah seperti ini? Kita tidak seperti itu. Terus kita bilangnya gimana? Nah kalau kamu berbuat seperti itu, kira-kira nanti apa dampaknya buat kamu sendiri? Seperti itu ya. Terus kemudian anak-anak menjawab, baru kemudian kita elaborasikan lagi. Nah, jadi si manajer itu begitu sifatnya. Sama seperti kalau manajer artis itu mereka menerima job, kemudian mereka tawarin ke artisnya gitu. Apakah kemudian artisnya mau nggak mau dia harus terima? Enggak. Di situ tuh ada sesi untuk bisa saling bernegosiasi atau berdiskusi seperti itu, ya. Nah kita dengan anak-anak juga begitu. Apa bedanya jadi dengan teman? Nah kalau teman tadi misalkan anak-anak sharing atau anak-anak curhat, gitu. Jadi kita bertindaknya itu tidak terlalu sampai kemudian ini solusinya, what is the next dan seterusnya seperti itu. Jadi ini arahnya itu malah lebih jauh ke depan kamu jadi jadi gimana rencana kamu ke depan? Terus kalau misalnya nanti berdampak bagi kamu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya nih ya, kalau ada siswa kita yang berkasus ya, Bu Oja ya. Terus misalkan
misalkan dijauhkan oleh teman, nah nanti dia kedatangan cerita ke kita. Nah, disitulah posisi manajer itu berlaku. Tapi kalau di posisi penghukum dan yang lain, dia nggak akan intens komunikasi dengan kita, karena kita tidak mencoba untuk menawarkan solusi yang tahapannya itu lebih jangka panjang gitu. Jadi sesi diskusi, sesi negosiasi itu ada di dalamnya. Nah itu adalah sang manajer. Jadi mungkin tidak ngebosi, ya. Kalau ngebosi itu tidak, jadi dia cuma perintah-perintah doang. Sementara ini dia tidak memerintah, tapi dia bernegosiasi, dia berdiskusi. Terus gimana baiknya ke depan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, nanti kalau misalnya dampaknya itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Gimana cara kamu menangkis? Seperti itu. Jadi si anaknya yang kita minta untuk lebih mengeksplorasi lagi, ujungnya ke situ, dia mencari solusi sendiri, tapi kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tematik lah, seperti itu. Nah, disitulah keterampilan berpikir kritisnya anak-anak itu akan terbentuk, gitu ya. Dan saya yakin juga teman-teman, misalkan ketika ada case dengan anak-anak, nggak pernah kan di antara teman-teman yang misalkan akan bilang, kamu pernah ibu ingatkan kemarin? Ada yang pernah begitu nggak? Kamu pernah bapak ingatin kemarin? Enggak, justru kita sayang sama anak itu. Dia sampai kemudian dia merasa benar-benar terpuruk dengan dia udah tahu, tapi dia tetap berbuat juga, ya. Oke, jadi teman-teman, kalau boleh memilih posisi mana nih teman-teman akan pilih? Di posisi kelima. Tapi lumrah manusia, ada saatnya kita akan ada di posisi 1, 2, 3 atau 4, ya. Namun kemampuan untuk men-switch guru itu bisa akan lebih cepat gitu, untuk kemudian oh iya, ini posisi kontrol yang paling tepat itu tuh di mana? Apakah yang lain salah? Tidak, ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ibarat seperti misalkan kita kalau di sekolah ada trilogi pendidikan. Apa saja tuh trilogi pendidikan berarti? Orang tua, siswa, dan sekolah, gitu ya. Sekolah berarti dalam hal ini kita sebagai guru. Nah, dalam segitiga restitusi ini itu juga misalkan ya ada segitiga yang kemudian itu kayak gimana Bu bahas Bu Zahra kalau matematika segitiga itu sama sisi, artinya sama semuanya nih, punya porsi-porsi tertentu gitu ya. Apa yang pertama? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa sih yang dilakukan di menstabilkan identitas? Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika misalnya gini, kapan segitiga restitusi ini kita gunakan teman-teman? Jadi ketika kita anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan ini dengan anak-anak, gitu ya. Apa yang kita terapkan? Jadi anak-anak itu yang pertama kita bilang, nah, ibu tahu bahwa semua orang itu pasti punya salah, dan itu sangat wajar. Ibu juga sebagai manusia juga pernah punya salah kok. Tuh. Terus apalagi misalnya, anak ini dia, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti tadi, ibu sebagai manusia juga pernah punya rasa, pernah punya salah atau pernah melakukan kesalahan, ya. Itu kita sedang menstabilkan identitas. Identitas apa? Identitas dari si pelaku kesalahan tadi. Terus kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan melakukan ini. Misalnya nih ada siswa yang merokok. Kenapa Mak sampai kamu merokok? Gitu ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Katakanlah misalnya anaknya kemarin dia merokok itu karena stres begitu. Nah, kita tanyakan, ada nggak cara lain untuk bisa menangani stresnya kamu? Jadi kita tanya seperti itu. Terus keinginan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, karena kamu merokok tadi, menurut kamu ada nggak keinginan dari sekolah kita yang kemudian sudah kita sepakati dan itu kamu lakukan sekarang? Ya, saya tahu. Kalau salah satu budaya sekolah itu adalah no smoking. Nah, terus kemudian udah nih mereka udah menjawab semuanya. Baru terakhir kita tanyakan,
yang misalkan pengen jadi apa, atau pengen seperti apa, ke depan kamu mau seperti apa, ke depan kamu mau jadi orang apa, ke depan kamu punya cita-cita apa, seperti itu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang lebih tepat gitu. Jadi intinya kita pengen mengajak mereka itu untuk kalau kamu merokok, ke depan kamu mau jadi apa gitu. Untuk kesehatan misalnya ya, untuk keuangan juga. Kita boleh tanya nih sama dua bapak-bapak kita, apakah Pak Ali sama Tengku merokok? Pak Ali? Enggak ya, dua-duanya enggak merokok. Itu luar biasa. Adakah bapak-bapak di sekolah kita yang merokok? Enggak ada juga ya. Harusnya kalau anak-anak tuh melihat ya, oh guru saya nih enggak ada yang merokok gitu, atau orang tua saya enggak ada yang merokok. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, kalau seperti ini pertanyaannya, apakah anak-anak itu merasa diadili tidak? Enggak ya. Justru sangat friendly, sangat kita mengayomi. Justru kita semakin sayang, ya Allah, sayang anaknya, sampai ya merokok misalkan gitu ya, sayang orang tuanya dan seterusnya, misalkan begitu. Jadi ini ada contoh sesi teman-teman yang kita lakukan di sekolah ya. Tadi ada 2 anak cewek nih yang kita undang ke ruangan untuk kemudian kita lakukan praktek segitiga restitusi. Apa yang mereka lakukan? Simple sih sebenarnya, yang namanya anak perempuan gitu. Jadi mereka itu saat itu kedapatan membawa peralatan kosmetik yang lebih sedikit gitu dari yang harus biasanya. Kemudian kita tanyakan, kita terapkan segitiga restitusi, terus si anak juga merasa bahwa saya tidak terlalu diadili karena kita tanyakan mereka. Nah, kemudian yang kedua, ini sesi menstabilkan identitas. Oke ya. Nah, ini kasus yang kedua, mereka kenal ya? Tentang HP. Ini bolos. Ini oh iya benar tentang HP. Iya, ini tentang HP. Jadi keduanya kedapatan menggunakan HP di jam pelajaran. Jadi supaya nggak mengganggu teman-temannya atau proses belajar di kelas, jadi kita undang secara khusus ke ruangan untuk kita bicarakan ya. Sama tahapannya. Tadi ada menstabilkan identitas. Terus masih ingat nggak teman-teman? Yang kedua langkahnya apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita, gitu ya. Apakah yang mereka lakukan itu tepat atau tidak? Nah, jadi semua tahapan atau kasus-kasus yang kita tangani ini tidak ada yang bentuknya judgement atau apa yang istilah judgement ya? Penghukum gitu. Justru kita mengeksplorasi supaya anak itu paham apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak, itu salah ya. Oke teman-teman, nah jadi ini saatnya kita mau diskusi atau teman-teman dalam grup kecil untuk mendiskusikan satu kasus saja teman-teman angkat yang pernah terjadi di sekolah kita, dan kemudian bagaimana teman-teman mengklasifikasikan tindakan yang teman-teman lakukan ke segitiga restitusi tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas ya. Mungkin bisa seperti ini, Bu Oja sampai ke Bu Zawa untuk kasus yang pertama, kasus apa nanti yang diangkat, terus Bu Manisha ke Pak Ali, sampai ke Pak Ali boleh angkat kasus yang lain gitu. Kira-kira waktu 5 menit bisa ya? Oke, silakan teman-teman.
Oke, baik ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita mau mulai sesi diskusi. Teman-teman, kasus yang harus diangkat itu tentu kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah kita ya. Jadi tinggal diklasifikasikan ke 3 langkah segitiga restitusi tadi. Kita sekarang coba untuk masing-masing kelompok membedah apa saja kasus yang diangkat oleh kelompok masing-masing. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sarip. Langsung aja. Selamat siang Nak, apa kabar? Alhamdulillah. Nak, tadi ada Ibu dengar kalian bertiga bolos vaksin ya? Iya sih. Tadi teman-teman sudah mendiskusikan sesi atau kasus yang diangkat. Nah, kita mau role play nih ya. Ada yang bertindak sebagai guru, ada yang bertindak sebagai siswa. Bagaimana teman-teman menerapkan segitiga restitusi di dalam menangani kasus yang sudah teman-teman pilih. Silakan. Kita mulai dulu dari kelompok 1 atau 2? Kelompok 1. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Sali. Langsung aja. Baik, assalamualaikum Nak. Nah, kira-kira tahu nggak apa gerangan kalian ke ruangan Ibu hari ini? Oke, baik. Nah, gini, kemarin Ibu dapat laporan bahwa kalian bertiga itu bolos nggak masuk kegiatan tahsin dan tahfiz. Apakah benar, Nak? Lalu kemarin tuh kemana kalian pergi? Kenapa bolos? Oh, ke rumah teman. Baik, kita sebagai manusia tahu bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu kalau kita sering melakukan berulang pasti kita harus istilahnya introspeksi diri. Nah, coba sekarang kalian pikirkan, kalau kalian kemarin gak masuk tahfiz tahsin, apakah benar tindakannya di rumah teman itu baik atau tidak? Lalu membolos yang kalian lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah kenapa kira-kira? Yang pertama mungkin karena kesalahan kami bolos. Yang pastinya yang pertama itu membuat guru khawatir dan cemas akan kecarian, baik itu guru tahsin dan juga wali kelas. Kami sadar di situ sudah berbuat salah, Bu. Baik. Jadi kenapa kalian bolos kemarin? Kira-kira ada indikasi apa lagi sehingga kalian pengen melakukan hal seperti itu? Kami bosan aja Bu di kelas. Jadi ya kami bersepakat ya untuk bolos. Oh, baik. Berarti kemarin kalian merasa bosan ya sehingga kalian bolos. Nah, tadi Dewi udah bilang itu hal yang salah ya? Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang kalian sudah sadar bahwa hal yang sudah kalian lakukan itu adalah suatu kesalahan dan itu sudah sadar dan kemungkinan ke depan gak akan melakukan lagi. Benar seperti itu? Apakah akan melakukan lagi? Insya Allah gak akan diulangi lagi, Bu. Ya, kami minta maaf ya Bu atas kesalahan ini. Baik. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang ingin dan hendak akan lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahan yang udah anak-anak Ibu lakukan kemarin? Ya, kedepannya walaupun kami bosan, kami harus memperbaiki kesalahan kami, Bu. Ya, seperti apa? Ya, karena minggu lalu kami tidak hadir, berarti minggu depan kami harus bertanggung jawab untuk menyetor lebih, Bu. Mungkin Ibu harus mendengarkan alasan konkret seperti apa supaya Ibu bisa percaya juga lah. Misalkan nggak akan mengulangi hal yang sama lagi. Apa bukti konkretnya mungkin dari kalian bertiga, Oja, Dewi dan Zahara? Saya ya harus saya rapel apalan saya kemarin, Bu. Kalau Dewi kayak mana?
Ya, apapun alasannya nanti mau bosan atau apapun, saya harus tetap menjadi siswa yang masuk ke kelas tahsin, dan atas kesalahan yang sudah saya lakukan, saya menyetor kembali hafalan yang sudah saya lewatkan pada pertemuan sebelumnya, Bu. Baik, yang Oja kayak mana? Sama Bu, seperti dua teman yang lain, saya janji nggak akan ulangi lagi dan terus nyetor hafalannya. Baik, terima kasih anak-anak ibu hebat. Baik, semoga kedepannya ini menjadi pembelajaran yang bermakna dan bisa memperbaiki hal-hal yang kurang yang sudah dilakukan. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Baik, terima kasih. Saya kembali. Wow, benar-benar dilaporkan ya. Luar biasa. Ini benar-benar dilaporkan sampai saling gitu ya. Akhirnya good, luar biasa ya. Gak apa-apa, saya justru jadi sangat luar biasa merasa bahwa oh begini loh cara guru Sukma mentreatment anak-anaknya gitu loh ya. Tadi yang banyak bicara siapa Tangguh? Depus yang benar-benar merasa bersalah ya. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Jadi ini ada referensi buat Tengku nanti kalau ada siswa yang bolos tahsin. Begini caranya gitu. Oke, baik, kita beralih ke kelompok 2 untuk kasus berikutnya, silakan. Boleh pinjam mic satu lagi. Oke, Andi, Ya Pak. Bapak perhatikan kan? Tadi kamu sibuk sendiri, seperti nggak memperhatikan ke depan. Ngapain kamu Andi? Nggak ada apa-apa Pak. Yang betul. Coba jujur sama Pak. Ya Pak, maaf Pak. Sebenarnya perut saya sakit. Terus saya WA orang tua untuk informasi kalau saya sakit hari ini Pak. Oh gitu. Harusnya kan bilang ke Bapak. Jadi bisa Bapak yang hubungi orang tua kamu. Ya kan? Ya maaf Pak, saya nggak terpikir. Ya, nggak apa-apa. Semua kita kan punya salah kan? Saya salah, kamu juga pernah salah kan? Tapi kan Bapak lihat akhir-akhir ini sering sakit perut ya, Andi? Ya karena saya memang sering nggak sarapan Pak. Oh gitu. Jadi kan kalau nggak sering sarapan, sakit perut. Akhirnya apa? Ketinggal pelajaran. Ya Pak. Jadi kan Andi masih ingat kan dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ingat Pak. Kira-kira menurut Andi apa keyakinan kelas yang telah dilanggar? Menggunakan HP di jam belajar. Oke, benar sekali, itu tahu kan? Ya Pak. Kira-kira apa ini kedepannya harus seperti apa? Nggak akan saya ulangi lagi Pak. Boleh nggak bawa HP ke sekolah? Enggak, tapi kadang-kadang bawa juga. Kenapa kadang-kadang Andi dan kawan-kawan itu membawa HP? Mungkin karena bosan atau mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Oke, kalau gurunya request boleh bawa HP ya berarti ya? Ya, Boleh, tapi kapan digunakannya? waktu diperlukan aja Pak. Oke ya. Sekarang Bapak tanya, karena kan Andi kan sering sakit perut Ya Pak. pagi. Jadi apa yang harus lakukan biar nggak sakit perut ketika di sekolah? Nanti insya Allah saya akan seringkan untuk sarapan. Oke, harus selalu sarapan pagi sebelum berangkat biar di sekolah belajarnya bisa lebih baik, lebih fokus. Oke, clear ini Andi? Mudah-mudahan Pak. Oke, mudah-mudahan ini jadi pengingat yang baik ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ini yang Dok ketawa justru teman-teman yang lain ya. Pak Ali sama Tengkunya mas serius ya ngelakonin ya. Zawa Dok kali. Oke, baik teman-teman. Nah, dua kasus tadi yang teman-teman angkat itu real life ya. Real
jadi benar-benar terjadi di sekolah kita. Nah teman-teman, ini sebenarnya sudah di penghujung sesi kita pada hari ini. Jadi mungkin tadi kita udah bahas yang pertama apa tadi ya? Keyakinan kelas, terus kemudian apa lagi? Kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Nah, di antara semua yang kita bahas hari ini teman-teman sekalian, saya boleh bertanya sedikit, mungkin perwakilan dari teman-teman sekalian sedikit merefleksi kebermanfaatan dari sesi yang kita bahas pada hari ini. Boleh, silakan. 2 orang aja mungkin. Saya boleh. Boleh, silakan. Mic-nya tadi mana ya, Pak? Kalau saya sendiri sih reminder dengan aturan kelas dan keyakinan kelas kan berbeda ya kan. Aturan kelas itu sepihak, sementara keyakinan kelas itu 2 pihak lah. Karena kan khawatirnya kan kita di realnya itu mengatakan keyakinan kelas, tapi akhirnya nanti di prakteknya malah jadinya sebenarnya aturan kelas. Ini jadi reminder yang baik lah untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Termasuk tata tertib sekolah ya Pak Ali ya sebenarnya ya. Bagaimana cara kita bisa dengan anak-anak itu mereka meyakini bahwa ini juga dari mereka gitu. Nah, sesi MGD yang kita lakukan itu bisa sedikit menjembatani tidak teman-teman? Bisa ya. Meskipun nanti terulang juga lagi. Ya, tadi jawaban teman-teman, ya setiap manusia punya kesalahan gitu ya. Akhirnya proses pemakluman. 1 orang lagi boleh? Apa kebermanfaatan dari sesi kita pada pagi hari ini? Ini sudah menjelang siang ya. Boleh Tengku? Tengku mau menyampaikan sesuatu? Oh ya, oke, silakan. Mungkin saya melihatnya di sesi ini yang sangat berkenaan di saya yang terkait tentang segitiga restitusi. Mungkin dikarenakan ada permasalahan-permasalahan di dalam kelas, mungkin dengan pilihan kata-kata yang seperti ini, misalnya menstabilisasi identitas atau validasi tindakan yang salah. Setelah itu ada yang menanyakan keyakinan. Saya pikir ini seorang guru harus memiliki tahapan-tahapan ini ketika mereka berkomunikasi dengan seorang murid, supaya murid pun tidak merasa dia disalahkan dulu, kan? Ya, supaya murid itu dari kesalahannya bangkit, tidak terpuruk dengan kesalahan. Jadi pilihan kata-kata yang dipakai di segitiga restitusi ini saya pikir sangat luar biasa. Mungkin sosialisasi Bu Sari untuk hari ini ke kami ini sangat bermanfaat pribadi untuk saya terkait ini. Oke, baik, terima kasih Tengku. Ada lagi? Oh ya, boleh. 1 lagi ya, silakan Bu Zahra. Terima kasih atas kesempatannya. Sama seperti yang disampaikan Pak Ali dan Tengku, juga mungkin sebagai kita pengingat ya, kadang-kadang kita sebagai manusia harus kontrol gitu. Jadi di posisi kontrol itu tanpa sadar kita lebih dominan ke penghukum misalnya, atau kita lebih dominan ke pembuat merasa bersalah gitu. Padahal maksud hati bukan begitu gitu. Cuma tanpa sadar, tapi dengan ada sesi ini kita jadi seperti pengingat kembali lah. Nanti kalau misalnya ada kasus di depan mata, kita agak tahan sedikit bahwa kita sebenarnya bukan posisi penghukum atau pembuat masalah gitu, pembuat rasa bersalah gitu. Ya, terima kasih Bu Zahra. Baik, terima kasih Bu Zahra. Baik teman-teman, kita beri applause dulu untuk kita semuanya. Terima kasih ya untuk sesi pada hari ini. Artinya kebermanfaatan ini tidak hanya dirasakan oleh 1-2 orang, tapi kebermanfaatan ini bisa kita rasakan oleh kita semua ya. Dan kemudian apa yang menjadi budaya sekolah kita yang sudah bagus kita tingkatkan, apa yang memang harus kita tingkatkan lagi kita tingkatkan lagi. Dan saya sepakat seperti teman-teman bilang tadi, nanti ke depan ketika kita menghadapi siswa yang punya kasus, maka posisi kontrol kita libatkan. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia juga
kita libatkan. Seperti kita tahu, beberapa di antara anak-anak kita itu berasal dari keluarga yang divorce ya. Terus kemudian juga kita bisa berusaha mempraktekkan segitiga restitusi. Saling mengingatkan ya teman-teman ya. Terima kasih untuk sesi pada siang hari ini teman-teman sekalian. Semoga banyak manfaatnya. Saya